Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Muharram. Saya dari program studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan untuk video kali ini, saya akan menjawab soal yang diberikan pada soal ujian tengah semester mata kuliah Sistem Sinyal dan Telekomunikasi. Dan untuk soal yang pertama, di sini saya disuruh menjelaskan tentang gambar-gambar sinyal di bawah ini. Jadi, untuk yang pertama, di situ ada sinyal informasi atau data yang kita kirimkan. Coba kalian perhatikan frekuensinya yang rendah. Ini adalah contoh sinyal baseband kita. Dan yang kedua ada sinyal pembawa. Ini adalah gelombang frekuensi tinggi yang berfungsi sebagai kendaraan untuk membawa pesan kita sendiri, ya tidak membawa sebuah informasi. Dan yang terakhir, yang paling penting ada sinyal termodulisasi atau modulasi sinyal. Sinyal ini adalah hasil proses modulisasi, dan dari semua gambar di atas, gambar ini adalah representasi visual dari prinsip dasar sistem komunikasi. Kita bisa melihat 3 jenis sinyal, semua diukur dalam dominan voltase terhadap waktu. Gambar sinyal termodulisasi ini sangat jelas menunjukkan modulisasi AM. Kita bisa lihat bahwa amplitude dari gelombang carrier berfrekuensi tinggi. Dan untuk soal yang kedua, jelaskan sinyal pembawa, sinyal informasi, dan apa modulisasi itu. Dan yang terakhir, modulisasi AM, FM, dan PM. Kita bisa lihat dari yang nomor 1, sinyal pembawa atau carrier sinyal. Sinyal dengan frekuensi tinggi yang digunakan untuk membawa sinyal informasi melalui media seperti udara, kabel. Contohnya adalah frekuensi radio FM yang berada pada tentang 88 hingga 108 MHz. Dan untuk yang kedua adalah sinyal informasi. Itu adalah sinyal asli yang berisi pesan yang ingin dikirimkan. Contohnya suara manusia yang mempunyai frekuensi sekitar 30 hingga 3400 Hz. Dan untuk yang ketiga, modulisasi adalah proses penggabungan sinyal informasi dengan sinyal pembawa. Proses ini membuat sinyal dapat dikirim lebih jauh dan lebih stabil. Ada beberapa jenis modulisasi seperti AM, FM, dan PM. Untuk yang keempat, modulisasi bagian AM. Di sini kita menggunakan VSM sinyal generator yang diset pada frekuensi 10 kHz. Frekuensi tinggi ini merupakan sinyal pembawa atau carrier sinyal. Jika kita lihat pada osiloskop, sinyal pembawa ditampilkan pada channel A sebagai gelombang kuning yang stabil dan terlihat sangat rapat. Selain sinyal pembawa, rangkaian ini juga menerima sinyal informasi yang berfrekuensi rendah. Sinyal inilah yang nantinya akan menumpang pada amplitude dari sinyal pembawa. Kita dapat memahami konsep dasar AM, yaitu bagaimana informasi berfrekuensi rendah yang digunakan untuk mengubah amplitude sinyal pembawa frekuensi tinggi. Teknik ini digunakan pada radio AM dan berbagai sistem komunikasi analog lainnya. Dan untuk yang FM dan PM, di sini saya menggunakan MATLAB. Jadi setelah saya simulasikan, ini adalah sistem baseband yang kompleks, bervariasi antara -1 dan 1. Sinyal manipulasi carrier pada proses modulasi FM dan PM.
kita hanya bisa melihat bagian yang diperbesar karena frekuensi carrier yang kita gunakan sangat tinggi. Dan coba perhatikan pada sinyal FM. Dalam FM, frekuensi sesaat diubah oleh amplitude pesan walaupun terlihat seperti gelombang sinus biasa. Sebenarnya sinyal ini terus berubah-ubah kerapatannya. Lihat frekuensinya akan meningkat lebih rapat ketika bernilai tinggi dan melambat ketika bernilai rendah atau negatif. Dan sekarang kita lihat yang sinyal PM. Dalam PM, fasa sesaat diubah oleh amplitude. Perubahan fasa ini menghasilkan perubahan frekuensi yang proporsional terhadap turunan sinyal pesan untuk input sinyal pesan yang kompleks. Perbedaan waktu antara puncak FM dan PM akan terlihat mencerminkan sifat. Jadi, kita bisa melihat bahwa modulasi sudut FM dan PM menghasilkan sinyal carrier. Meskipun keduanya mirip, di dalam dominan waktu, kita bisa melihat perbedaan yang signifikan dalam hasil demodulasi. Simulasi ini menunjukkan bahwa konfigurasi PM lebih berhasil dari FM dalam merekonstruksi pesan pada eksperimen ini. Dan untuk soal yang terakhir, di sini saya disuruh simulasi rangkaian BWM analog IC NE55 untuk motor DC dengan menggunakan program Proteus. Jadi kita bisa lihat pada gambar yang saya tampilkan, IC NE55 bekerja dalam mode stable BWM, di mana frekuensi tetap. Duty cycle berubah menggunakan potensiometer. Duty cycle inilah yang menentukan kecepatan motor DC. Karena semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor. Dan berikut adalah skematik rangkaian Proteusnya. IC55 sebagai pembangkit BWM, potensio dan kapasitor sebagai penentu timing BWM, dan dioda digunakan sebagai pemisah jalur charge dan discharge agar duty cycle bisa diatur. Dan pin 3 dari NE55 terhubung ke IRL Z44 sebagai driver motor, dan motor DC sendiri terhubung ke plus 12 volt dan drain MOSFET. Dan dioda playback D1 terpasang pada motor sebagai pendeteksi lonjakan tegangan. Pin reset pin A terhubung ke VCC, dan pin kontrol pin B diberikan kapasitor 100 nanofarad ke ground untuk stabilitas. Virtual oscilloscope dari channel A untuk melihat sinyal BWM. Kesimpulannya adalah IC-NE55 dapat digunakan sebagai BWM analog untuk mengatur kecepatan motor DC dengan mengubah potensiometer. Kita mengubah duty cycle yang kemudian mengubah besar kecilnya tegangan rata-rata pada motor. Demikian penjelasan dari soal UTS. Jadi, terima kasih